Densu sudah mengatakan kalau memang mau hajar ya hajar beneran. Jangan dipelintir atau dibawa ke dalil-dalil hukum, dan ternyata benar pada akhirnya Farhad Abbas membawa ini ke permasalahan hukum atau melaporkan Denny Sumargo. Kita lihat perkembangan selanjutnya. Aku sedih banget kalau ada orang yang ngata-ngatain dan gak menghargai aku. Nanti giliran aku hajar, mereka udah Sudahlah DP, kamu itu kan sudah diberi kesempurnaan. Kesempurnaanmu, aku lihat DP ini tambah cantik dan seksi. Saya bergetar melihat DP kemarin. Tapi tolong kecantikanmu itu jangan digunakan untuk mengomentari atau meniru-niru kekurangan dan kelemahan Agus. Spill video saya ya. Sekarang para donatur donasi tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Ya. Tidak ikhlas buat Agus. Itu saja pernyataan kami sebagai para donasi. Sekarang kami tidak ikhlas mengharamkan uang yang dimakan oleh keluarga Agus. Ya, paham? Berdampak apa? Berdampak apa buat Agus? Tidak ada yang berdampak buat Agus. Supaya dia sadar. Dulu kami mengikhlaskan bantuan kami, donasi kepada si Agus. Tetapi sekarang kami haramkan donasi saya kepada Agus. Itu saja, titik. Ya. Berdampak buat kami emosi, marah, mencabut keikhlasan kami. Bahkan kami berdampak mengharamkan donasi yang kami berikan kepada Agus. Spill video saya. Kalau Anda mau melawan Farhad Abbas, lawan saya dulu lah. Ya, karena apa kan di sini bukan ranahnya. Nah, loh, Denny Sumargo, tuh ada yang nantangin tuh. Lawan, statement lagi di media, nggak usah didatangi. Ngapain zaman medsos begini mau berantem fisik kayak orang bego. Ya, sekarang lu harus tanggung jawab karena ngomongnya udah membawa-bawa nama daerah. Aku orang Makassar, pantang, bla 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 bla. Nah sekarang buktikan, ayo bicara statement biar rame ya. Nggak apa-apa di statement ribut sekalian. Nggak usah fisik, nggak usah didatengin kayak orang bego. Zaman sekarang mau main-main fisik itu udah nggak zamannya lagi. Ayo tuh ladenin tuh ya. Oke sip. Farhad Abbas resmi laporkan Denny Sumargo atas dugaan ujaran kebencian. Berita viral kali ini datang dari Farhad Abbas, guys. Farhad Abbas lagi-lagi bikin netizen Indonesia ini gedek banget gitu ya, guys. Gara-gara kelakuannya yang gak habis-habis gitu. Setelah kemarin menyerang Teh Novi, menyudutkan Teh Novi, dan mengancam akan melaporkan Teh Novi gitu ya, guys. Sampai sudah melakukan somasi gitu. Sekarang Farhad Abbas ini berani-beraninya melaporkan Denny Sumargo atau Densu dengan pasal ujaran kebencian gitu, guys. Laporan dari Farhad Abbas ini diawali dari Denny Sumargo ini tidak mau meminta maaf karena sudah datang ke rumahnya gitu ya, guys. Ya lagian ngapain minta maaf, orang yang nantang aja Farhad Abbas gitu. Udah deh, aku tuh udah males banget ya berkomentar gitu, tapi ini memang harus diangkat. Gimana nih guys menurut kamu kalau misalnya Farhad Abbas ini tuh diboykot aja gitu? Karena Farhad Abbas ini tuh sudah sangat meresahkan gitu ya guys ya. Kontroversinya itu udah sangat-sangat di luar Nurul gitu loh. Ada aja yang dilaporin gitu loh. Mentang-mentang dianya tuh pengacara bisa lapor sana lapor sini gitu guys. Gimana kalau misalnya Farhad Abbas ini tuh diboykot aja gitu loh? Nggak usah kayak tayang di televisi kah, di mana kah gitu. Biarin aja anyep gitu loh guys. Saya sebagai netizen gitu ya, udah kayak gedek banget gitu loh. Ini tuh permasalahannya Agus kok sampai kemana-mana gitu loh. Sampai ke Bang Densu segala gitu. Dan sampai pasal mana-mana, aduh pusing gitu loh. Gimana nih guys menurut kamu? Tulis di kolom komentar yang setuju kalau misalnya Farhad Abbas ini diboykot aja gitu. Kalau misalnya ada petisi, buat di petisi gitu ya guys ya. Tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa follow komen saya karena aku bakalan upload setiap hari video terbaru buat kamu. Thank you on next video. Kalau sudah ada petisinya kabarin ya guys. Bye. Farhad Abbas laporkan Denny Sumargo atas dugaan ujaran kebencian. Ini semua awalnya dari Agus ya. Coba kalau dari awal mulutmu bisa dijaga Gus, kamu nggak bakalan disiram kedua. Kalau kamu bisa jaga uang donasi, kamu bisa amanah. Gak mungkin Teh Novi akan upload di Instastory, dimana Instastory itu memang amanah dari masyarakat biar tahu kamu itu menggunakan uangnya dengan tepat. Ketiga, kenapa kamu harus memilih pengacara seperti Farhad Abbas? Sebenarnya kan banyak pengacara-pengacara yang mengajukan untuk membantu kamu, atau mungkin nggak ada. Iya memang nggak ada, karena ngapain membantu orang yang salah? Mereka tahu pihak yang salah yang benar itu yang mana. Bahkan mereka akan membuang
buang-buang waktu, bahkan blunder dan mengancam karirnya kalau harus bantu orang kayak kamu, Gus. Untuk Farhad Abbas ya, ini pasti adalah salah satu contoh laki-laki yang masih pantas nggak ya disebut laki-laki. Dia adalah salah satu contoh manusia yang ketika kecil ada masalah sama temennya, berantem dikit lapor ke orang tua, dikit-dikit diganggu, dibully sama temennya, lapor ke orang tua. Main fisik dong kalau laki, iya kan? Laki main fisik bro, jangan cuma ngomong doang, habis itu belok-belok gitu loh. Kalau memang laki nggak usah lapor, hadapi sendiri. Ngapain lapor polisi? Toh juga sama Pak Polisi bakal disuruh mediasi sama Denny Sumargo. Mau ngapain pas ketemu Denny Sumargo? Mau nyuruh Denny Sumargo minta maaf? Perkara ngomong tai aja disuruh minta maaf. Sekalian seluruh konten kreator yang bahas kamu itu juga dilaporin ke polisi, biar seluruh penjara penuh orang-orang kreatif. Pengacara Farhad Abbas melaporkan aktor dan YouTuber Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan ujaran kebencian. Dari informasi yang dihimpun, laporan itu diterima polisi pada tanggal 7 November 2024. Buntut dari Denny Sumargo yang telah mendatangi rumah Farhad Abbas setelah mendapat ancaman bakal dihajar, Denny Sumargo temui Farhad Abbas untuk membuktikan perkataan Farhad Abbas terhadap dirinya. Momen pertemuan itu dibagikan langsung oleh Denny Sumargo melalui media sosial. Dalam video tersebut, Denny Sumargo disambut kerabat Farhad Abbas sampai terjadi perdebatan alot dengan kerabat Farhad. Sebelumnya akhirnya Denny Sumargo masuk dan kemudian ia menjelaskan maksud kehadirannya, yakni menyerahkan diri jika Farhad berencana untuk memukulnya sungguhan. Terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia laporan. Saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan menantang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menantang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Farhad Abbas minta Prabowo undang Agus Salim. Farhad, lu lawyer apa lawak? Kalau mau mah nih yang diundang ke istana sama-sama korban. Itu loh 8 terpidana, itu loh 7 terpidana korban salah tangkap, yang disiksa, yang dikasih air kencing, yang kepalanya disundutin asbak gitu loh. Itu bukan Agus Salim. Aduh, lu mah bener-bener Farhad. Coba Farhad lah yang menanggapi. Ya, kalau masalah lapor-melapor, kami nggak mau tahu itu, silahkan. Ya silahkan, tapi ini intinya ada dana kami yang dititip. Dan itu yang perlu dibalikin kepada teman-teman para UMKM sekalian. Kalau abang pribadi, kerugiannya berapa bang? Kalau saya pribadi ada 3 miliar dan sudah dikembalikan 500 juta. Ada 3 miliar karena saya mengolah film waktu itu, kalau saya. Dan itu sudah diminta Bang Farhad bahwa dana Pak Andi aja dikasih katanya. Tapi saya nggak mau. Saya melihat penderitaan member-member UMKM. Dan ini amanat ke saya dari Pak Sanjay juga secara tulisan tangan, dan ada surat kuasa sepenuhnya ke saya bahwa tolong ditagih, ya, tolong ditagih dan berikan kepada para member yang memang membutuhkan. Ini ada itikat baik Pak Sanjay di sini sebenarnya. Teruntuk Bapak Farhad Abbas diharap segera pulang ke rumah. Nih lihat, banyak banget nih yang nungguin di depan rumah Bapak nih ya, para UMKM menagih haknya ya. Bapak mau pulang ke rumah apa ke Rahmatullah? Ayo, pilih mana? Jangan sok-sokan nyibukin diri datang ke TV sana, TV sini, podcast sana, podcast sini, ya ke Polres ngelaporin si ini, si itu. Sebenarnya Bapak takut kan mau pulang ke rumah? Lagian gue curiga nih duit 55 miliar yang katanya ada di Farhad Abbas sama Elsa Sharif, kayaknya bukan di Elsa Sharif tapi Elsa Frozen. Soalnya duitnya nggak cair-cair. Lagi di frozen, beku, duitnya beku, nggak cair. Nih Bapak ini aja kerugiannya 3 miliar, baru dibalikin 500 juta ya, karena waktu itu bapaknya mengelola film katanya. Bapak harus tahu Pak, sekarang Farhad Abbas lagi mau bikin film, berepisode-episode, supaya dia diundang TV ya, buat ngumpulin uang 55 miliarnya Pak. Jadi saya nggak bisa bilang apa-apa lagi selain Bapak sabar dulu. Bapak kemarin mengelola film, sekarang Farhad Abbas yang lagi main film Pak. Film lapor-laporan, gak jelas gitu. Terus dengan seenak jidatnya si Farhad bilang, ambil aja uang Bapak Andi buat dikasih ke Bapak ini.
Lu kira Bapak Andi gak butuh makan? Lu kira Bapak Andi kambing makannya rumput? Seenak jidat aja bilang kayak gitu. Untungnya Bapak ini baik, dia gak mau. Dia masih memikirkan member-member yang lain. Nah inilah masalahnya. Kalau Bapak ini memikirkan member-member UMKM yang lain. Kalau Farhat, dia bikin grup lawyer di WA itu. Membernya pada aneh-aneh. Kemarin kalian udah pada denger sendiri kan? Ada yang membernya dikeluarin, terus masuk dikeluarin lagi. Masuk dikeluarin lagi, terus diskors tuh si RD Lau. Ya, membernya. Beda. Member Bapak ini solid. Ya kan? Kalau membernya Farhat, aduh, nggak jelas. Terus lu kan udah denger sendiri kan Farhat? Ya, Bapak Sanjay udah menandatangani surat kuasa ke Bapak ini supaya nagih ke lu ya. Lu mau ngurusin surat kuasa itu atau berharap kita semua mendoakan lu supaya dipanggil Sang Maha Kuasa? Buru ini ya, lu urusin, lu kelarin nih 55 miliar dulu nih. Yang nominal jauh lebih besar daripada brandingan lu ngurusin si Agus yang 1,3 M ya. Ternyata masa lalu jauh lebih gede lagi, 55 miliar. Terus kenapa gua curiga itu duit yang 55 miliar itu ada di Farhat Abbas sama Elsa Frozen, bukan Elsa Sharif, adalah karena Elsa Frozen itu lagunya Let It Go, Let It Go. Artinya kan biarin aja